Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dalam sebuah materi, melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Materi yang akan sekarang kita bahas yaitu tentang kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Terus bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah. Berangkat dari sekolah ke sini lancar? Aman? Sudah sarapan? Harus sarapan ya. Oke, baik. Coba Bapak ingin tahu dulu siapa yang tidak hadir? Indra, ya. Indra, Anggun. Berapa orang? 3 orang ya? Oke. Baik, alhamdulillah. Berarti 3 orang tidak hadir. Ya. Siap belajar hari ini? Ya. Semangat? Semangat. Begitu. Itulah anak Indonesia yang penuh dengan kesemangatan. Siap untuk belajar ya. Karena Islam mengajarkan tholibil ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ayo Dirjen, Neng Dina, depan. Yang lain silakan ya lihat di layar ya dan berdiri. Ayo berdiri. Berdiri jadikanmu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Pembiasaan hari ini silakan untuk membaca Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. Ayo, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Qul Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa sebelum kita belajar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh ketua kelas bagikan buku paketnya. Silakan buku paketnya dibuka dan lihat Bapak akan menjelaskan dulu materi hari ini yaitu ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Kita tahu bahwa kemarin materi sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman, di mana keragaman yang ada di Indonesia itu ada banyak sekali budaya ya, baik itu dari budaya pakaian, adat, suku, bahasa dan lain sebagainya, dan juga agama yang ada di Indonesia. Kamu masih ingat nggak kemarin hari sebelumnya kita membahas agama? Ada berapa di Indonesia agamanya? Bisa disebutkan, ayo. Coba bisa menyebutkan apa aja selain Islam di Indonesia? Sebutkan ya. Islam, Kristen, ya, Hindu, Katolik, ya, ya, ya. Berarti itu ya. Nah, indahnya keragaman.
Kemarin kita sudah membahas tentang keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah. Nah, kita tujuannya itu merupakan contoh negara yang memiliki keragaman yang baik, keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman sebagai sunatullah, artinya untuk supaya manusia saling kenal mengenal. Lita'arofu, ya, termaktub di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Makanya saling kenal mengenal. Ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, ya, suku Bugis, suku Betawi, suku apalagi Madura, apalagi, ayo, Batak juga, Dayak, Minang, banyak ya. Itu. Makanya Allah menciptakan etnis juga sama, ada Melayu, ada Cina, ada Arab, ya, iya, banyak. Apalagi yang kamu ketahui, silakan. Kamu pernah lihat kan di televisi, di media, ya, itu sudah kita belajar bersama waktu di hari sebelumnya. Nah, itu maksud Allah menciptakan ini. Nah, sekarang kita materi selanjutnya, yaitu ajaran kebaikan dari agama Islam. Lihat di sini, ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Berarti selain agama Islam sudah disebutkan tadi apa? Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, semua ajaran itu pasti mengajarkan kepada umatnya, kepada pemeluknya untuk kebaikan, saling kenal mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Ya, ajaran Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Apa contohnya? Ada, yaitu Nabi Muhammad SAW membawa risalah, membawa aturan, yaitu agama Islam. Adanya Al-Quran, sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang ada. Itu adalah sebuah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, itu rahmatan lil alamin. Nah, ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak sekali. Salah satunya yaitu tolong menolong. Berarti tolong menolong dalam kebaikan, ya. Tolong menolong dalam kebaikan. Membantu orang yang kesulitan, contoh fakir miskin, ya, gitu. Terus apa lagi? Ketika ada orang yang kesusahan, coba yang kamu coba kamu punya contohnya enggak? Tolong menolong kebaikan itu dalam hal apa coba? Contoh dalam kita kehidupan sehari aja ya, sehari-hari. Misalkan ada apa? Coba bercerita, ada enggak? Coba bercerita. Siapa? Yuk, bercerita kamu coba. Ayo bercerita. Pernah kamu tolong menolong enggak? Telah menolong orang lain tidak? Contohnya apa? Contohnya? Ya? Membantu teman. Apalagi membantu seorang teman apa? Memberi sumbangan. Apalagi? Coba. Ayo. Masa kamu enggak pernah tolong menolong? Masa belum pernah nolong? Ya? Ya? Memberi makanan. Nah, tolong menolong tapi bukan dalam kejahatan, tapi tolong menolong dalam kebaikan. Membantu orang, membantu teman, membantu orang yang lagi kesusahan. Ya, contohnya ada nenek-nenek mau nyebrang jalan diantarin, itu menolong juga kan? Ya. Contoh ada kakek-kakek bawa kayu bakar, aduh kita ikut gotong, begitu sama juga. Ya. Banyak sekali kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nih, toleransi antar agama. Kamu tahu artinya toleransi kemarin? Bahas, yaitu saling menghargai, menghormati. Baik aturan agamanya dalam peribadahannya, ya. Begitu, itu toleransi antar agama. Setiap toleransi artinya sifat atau sikap toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain sebagainya yang berbeda. Ada kita punya teman bukan agama Islam, mau beribadah. Berarti kita
membolehkan. Silakan. Begitu. Jangan sampai kamu mencegatnya. Nggak boleh ibadah, harus agama ini yang nggak, bukan begitu. Karena di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Udah, itu ya, agama kita untuk kita, agama orang-orang lain. Nah, sifat toleransi di sini. Nah, cuma di dalam toleransi ini ada batasannya. Tidak semua toleransi, tidak. Contoh dalam hal apa? Akidah. Tapi toleransi dalam hal apa di sini? Toleransi dalam kebangsaan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ketika bangsa Indonesia ini dijajah oleh negara lain, mau agama Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Katolik, bersatu untuk mempertahankan marwah negara Indonesia, kedaulatan negara Indonesia. Begitu. Nah, itu berarti dalam muamalah. Dalam muamalah boleh kita buat toleransi, ya, kemanusiaannya, perdagangannya, ekonominya boleh. Tapi dalam hal akidah sudah tidak ada kompromi lagi. Baca Quran surat Al-Kafirun. Ya. Tidak, itu dari siapa? Bukan dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Paham ya? Toleransinya ada batasannya, ya. Satu. Terus, setiap agama mengajarkan toleransi, betul? Betul. Pasti Kristen mengajarkan kebaikan. Ya, pasti agamanya. Kemudian, namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial, kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah atau keimanan. Paham ya? Fik ya. Tidak bisa diganggu gugat lagi itu. Contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan. Coba bacakan di siapa? Nih, di sini kamu bisa nih, amati dulu gambar ini. Ini sesama agama atau beda agama? Udah, di sini ada Islam, ada Konghucu, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Nah, ini yang ada di Indonesia. Nah, contoh sikapnya, tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Kemudian, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Tidak boleh memaksa. Tidak boleh mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Awas, jangan saling mengejek, agama kamu ini, agama kamu jelek, kamu enggak boleh ya. Itu dalam. Nah, ini yang termasuk dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Paham ya? Lanjutkan dari selain tadi, berarti perbedaan dengan semua tanpa membedakan agama, ras, suku dan budaya. Nah, tadi pembelajaran sebelumnya tentang sunatullah, keragaman sebagai sunatullah kita sudah dibahas tentang suku, ras, etnis ya, dan budaya. Sudah bahas ya? Paham ya? Begitu. Nah, terus kemudian senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Jadi membantu orang itu kita hablum minanas, artinya hubungan manusia dengan manusia, tidak memandang agama, suku, ras, budaya, tidak. Karena Allah sudah mengajarkan saling tolong menolong kebaikan. Titik. Tidak saling tolong menolong kamu dalam kebaikan sesama agama, enggak begitu dalam Al-Qur'an ya. Tapi hablum minanasnya itu saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Fik ya, udah. Tidak melihat agama, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku, budaya, tidak. Untuk tolong menolong. Bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Nah, hanya ikut membantu saja, bukan ikut kita mengikuti peribadatannya, bukan ya. Kalau kita punya tetangga nih orang selain agama Islam, silakan bantu menghias, mendekor rumahnya, ya boleh. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya, materi hari ini sudah selesai ya. Tentunya kamu sudah bisa melihat coba lihat di buku paketnya. Gitu. Sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya ada
lembar kerja peserta didik di situ. Apakah ada yang mau bertanya? Yuk, bertanya dulu ya. Iya, paham tidak ini? Paham. Ya, harus semangat ya belajarnya. Oke. Kalau benar-benar paham, Bapak akan ngasih LKPD untuk berdiskusikan ya. Bapak bagikan dulu nanti dijelasin ya. Dijelaskan. Ini satu kelompok satu aja. Ini bahas ya, ini kelompok satu ya. Kelompok satu. Ya, sudah LKPD-nya? Sudah. Mana kelompok satu? Alhamdulillah. LKPD sudah selesai dan nanti, insya Allah nanti Bapak yang akan menilai ini ya hasil dari diskusi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 dan juga materi pembelajaran tentang kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam juga selesai dan insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu ya, yaitu tentang materi yang lainnya di pendidikan agama Islam. Dan juga jangan lupa Bapak berpesan, rajinlah belajar, ya, mengulas lagi pembelajaran di rumah yang sudah dipelajari hari ini, serta jangan banyak bermain, rajin belajar, ya, di rumah juga. Silakan bertanya kepada orang tua, ke ibu, ke bapak, ya, ke kakak juga sama, ke nenek atau kakeknya yang tinggal bersama kakek neneknya. Jangan banyak bermain juga, terus ya pokoknya rajin belajar ya, harus lebih semangat dan mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh dan soleha, terus apa yang kamu cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Ya, seperti itu. Dan juga Bapak ucapkan selamat jalan nanti di perjalanan pulangnya. Awas di perjalanan juga jangan langsung ke rumah ya, terus sholat dohor juga jangan lupa ya. Jadi intinya harus menjadi anak yang baik ya, apalagi kita ini adalah sebagai umat Islam, rajin mengaji ya, rajin sholat. Baik, ketua kelas silakan berdoa dulu untuk pulang. Semoga saja kita diberikan kelancaran di jalannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.